Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah ta'ala kita akan membaca kembali kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membaca berkaitan dengan kisah Nuh alaihi salam. Disebutkan dia adalah Nuh bin Lamak bin Matushlikh bin Khonuh yaitu Idris bin Yarid bin Mahlail bin Qainan bin Anush bin Syith bin Adam Abul Bashar. Dia lahir setelah wafatnya Adam 126 tahun, sebagaimana yang disebutkan Ibnu Jarir dan selainnya. Sementara, menurut sejarah ahli kitab yang telah disebutkan sebelumnya, jarak antara kelahiran Nuh dan kematian Adam adalah 146 tahun, yaitu antara keduanya dipisahkan oleh 10 abad. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidh Abu Hatim bin Hibban dalam sahihnya, Muhammad bin Umar bin Yusuf menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Zanjuwaih menceritakan kepada kami, Abu Taubah menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Salam menceritakan kepada kami, dari saudaranya Zaid bin Aslam, aku mendengar Abu Umamah bahwa seorang berkata, wahai Rasulullah, apakah Adam itu termasuk seorang nabi? Beliau menjawab, iya. Lelaki tersebut bertanya lagi, berapa jarak antara dia dengan Nuh? Beliau menjawab, 10 abad. Aku katakan riwayat ini sesuai syarat Muslim, namun dia tidak meriwayatkannya. Di samping itu, dalam Sahih Bukhari diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, antara Adam dan Nuh terdapat jarak 10 abad, semuanya beragama Islam. Jika yang dimaksud abad di sini adalah 100 tahun, sebagaimana yang dianggap oleh kebanyakan orang, maka jarak antara keduanya adalah 1000 tahun. Tetapi tidak dapat dinafikan pula bahwa jaraknya lebih dari itu, berlandaskan dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dengan menyertakan kata Islam dalam riwayat tersebut. Yaitu bisa jadi ada jarak beberapa abad, bahwa mereka tidak dalam keadaan Islam, tetapi hadis Abu Umamah menandakan bahwa hanya terdapat atau hanya terbatas pada 10 abad. Selain itu, Ibnu Abbas menambahkan bahwa semuanya sudah memeluk Islam, maka ini membantah perkataan ahli sejarah dan lainnya dari golongan ahli kitab yang menyatakan bahwa Qabil dan lainnya menyembah api. Wallahu a'lam. Adapun apabila yang dimaksud dengan abad adalah sebuah generasi manusia sebagaimana firman Allah, dan beberapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan, Quran Surat Al-Isra ayat 17, dan firmannya kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain, Quran Surat Al-Mu'minun ayat 42, dan kami binasakan kaum Ad dan Thamud dan penduduk Ros, dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut, Quran Surat Al-Furqan ayat 38, juga firmannya berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata. Quran Surat Maryam ayat 74. Dan seperti hadis Rasulullah, sebaik-baik masa adalah masaku hingga akhir hadis. Maka sesungguhnya generasi sebelum Nuh berumur panjang. Dengan demikian jarak antara Adam dan Nuh ribuan tahun. Wallahu a'lam. Pada intinya, Nuh alaihi salam diutus Allah pada saat umat manusia menyembah berhala dan tauhid. Selain itu, umat manusia memerintahkan kepada kesesatan dan kekafiran. Maka Allah mengutusnya sebagai bentuk rahmatnya. Dia adalah seorang rasul pertama yang diutus ke bumi, sebagaimana yang dikatakan oleh para penduduk mahsyar pada hari kiamat. Nama kaum Nuh adalah Banu Rasib, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Jarir dan selainnya. Mereka berbeda pendapat tentang pada usia berapakah Nuh diutus sebagai seorang rasul, sebagai berikut. Ada yang mengatakan pada saat dia berusia 50 tahun, ada pula yang mengatakan pada saat berusia 350 tahun. Adapun riwayat yang menyatakan dia diutus pada saat berusia 480 tahun. Berbagai pendapat ini disebutkan oleh Ibnu Jarir, dan dia menyandarkan pendapat yang ketiga kepada Ibnu Abbas. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan kisahnya, apa yang terjadi pada kaumnya, dan azab taufan yang ditimpakan kepada orang-orang yang kufur dari kaumnya. Juga
mengabarkan sebagaimana dia menyelamatkannya dan kaumnya yang turut serta dalam bahtera. Dia di banyak tempat di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah di dalam surah Al-A'raf, surah Yunus, Hud, Al-Anbiya, Al-Mu'minun, Asy-Syu'ara, Al-Ankabut, As-Saffat, dan surah Al-Qamar. Dan dia menurunkan surah yang lengkap berkenaan dengan hal itu. Dia katakan dalam surah Al-A'raf. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin 'adzim al-ayah. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar, yaitu hari kiamat. Pemuka dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Nuh menjawab, hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikit pun. Tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku dan aku memberi nasihat kepadamu. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu dengan perantara seorang laki-laki dari golonganmu agar dia memberi peringatan kepadamu. Dan mudah-mudahan kamu bertakwa dan supaya kamu mendapat rahmat. Maka mereka mendustakan Nuh. Kemudian kami selamatkan dia dan orang-orang bersamanya dalam bahtera dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Quran Surat Al-A'raf ayat 59-64. Allah berfirman dalam surat Yunus. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قَضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ Al-Ayah. Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu dia berkata kepada kaumnya, hai kaumku, jika terasa berat bagimu, tinggal bersamaku dan peringatanku kepadamu dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah lah aku bertawakal. Karena itu, bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Lalu lakukanlah terhadap diriku dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta upah sedikit pun daripadamu. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka. Dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri kepadanya. Lalu mereka mendustakan Nuh, maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera. Dan kami jadikan mereka itu pemegang kekuasaan dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Quran Surat Yunus ayat 71-73. Allah berfirman dalam surah Hud, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ Al-Ayah. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan. Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat kamu melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja. Dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang berdusta. Berkata Nuh, hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat dari sisinya, tetapi rahmat itu disamarkan bagimu? Apa akan kami paksakan kamu menerimanya, padahal kamu tiada menyukainya? Dan dia berkata, hai kaumku, aku tiada meminta harta benda kepadamu sebagai upah bagi seruanku. Upahku hanyalah dari Allah. Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya, akan tetapi aku memandangmu suatu kaum yang tidak mengetahui. Dan dia berkata, hai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran?
Dan aku tidak mengatakan kepada kamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah, dan aku tiada mengetahui yang gaib. Dan tidak pula aku mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat, dan tidak juga aku mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu. Sekali-kali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya aku, kalau begitu, benar-benar termasuk orang yang zalim. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah terbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Nuh menjawab, "Hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu, jika Dia menghendaki. Dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri, dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasihatku jika aku hendak memberikan nasihat kepadamu. Sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan." Malahan, kaum Nuh itu berkata, "Dia cuma membuat-buat nasihatnya saja. Katakanlah, jika aku membuat-buat nasihat itu, maka hanya akulah yang memikul dosaku, dan aku berlepas diri dari dosa yang kamu perbuat." Dan diwahyukan kepada Nuh bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman saja. Ketika itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah kamu bicara dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dan mulailah Nuh membuat bahtera, dan setiap kali memimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh, "Jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu, sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya, dan yang akan ditimpa azab yang kekal. Hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang jantan dan betina, dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya. Dan muatkan pula orang-orang yang beriman dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit." Dan Nuh berkata, "Naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. "Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir." Anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Dan difirmankan, "Hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, hujan berhentilah." Dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan. Dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi, dan dikatakan, "Binasalah orang-orang yang zalim." Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar, dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya." Allah berfirman, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi." Difirmankan, "Hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang mukmin dan orang-orang yang bersamamu. Dan ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan pada mereka dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami." Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang gaib yang kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Hud ayat 25-49.
Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, "Nada min qablu fastajibna lahu fanajjaynahu wa ahlahu minal karbil azim." Al-ayah. Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu ketika dia berdoa, dan kami memperkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia beserta keluarganya dari bencana yang besar. Dan kami telah menolongnya dari kaum yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat, maka kami tenggelamkan mereka semuanya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 76-77. Allah juga berfirman dalam surat Al-Mu'minun, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun." Al-ayah. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sembahlah oleh kamu Allah, karena sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Maka pemuka-pemuka orang-orang kafir di antara kaumnya menjawab, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu. Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu." Nuh berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami mewahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penilikan dan petunjuk kami." Maka apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu berbicara dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, "Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat." Sesungguhnya pada kejadian itu benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kaum Nuh itu. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 23-30. Dia juga berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, "Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin." Al-ayah. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah, Tuhan semesta alam. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku." Mereka berkata, "Apakah kami akan beriman kepadamu padahal yang mengikutimu ialah orang-orang yang hina?" Nuh menjawab, "Bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan? Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, kalau kamu menyadari. Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. Aku ini tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan." Mereka berkata, "Sesungguhnya kami tidak mau berhenti. Wahai Nuh, niscaya sungguh jika kamu, wahai Nuh, tidak mau berhenti." Mereka berkata, "Sungguh jika kamu tidak mau berhenti, hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam." Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. Maka itu adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin bersamaku." Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 105-122. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ankabut, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina aman fa'akhadhahumut tufan wa hum zalimun fa'anjaynahu wa ashabas safinati wa ja'alnaha ayatan lil alamin." Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun.
Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka kami selamatkan Nuh dan penumpang-penumpang bahtera itu dan kami jadikan peristiwa itu pelajaran bagi semua umat manusia. Al-Ankabut ayat 14-15. Dalam surat As-Saffat, walaqad nada Nuhun falani'mal mujibun. Al-ayah, sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami, dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunannya. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain. Quran Surat As-Saffat ayat 75-82. Dalam surat Al-Qamar, kadzabat qablahum qaumun nuhin fakadzabu abdana wa qalu majnunun wasdujir. Al-ayah, sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh, maka mereka mendustakan hamba kami Nuh dan mengatakan, dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman. Maka dia mengadu kepada Tuhannya bahwasannya aku ini adalah orang yang dikalahkan. Oleh sebab itu menangkanlah aku. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Dan kami jadikan bumi memancarkan mata air. Maka bertemulah air-air itu untuk sesuatu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku, yang berlayar dengan pemeliharaan kami sebagaimana balasan bagi orang-orang yang diingkari. Dan sesungguhnya telah kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Maka alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Quran Surat Al-Qamar ayat 9-17. Dalam surah Nuh, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Nuh berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepadamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu, menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku dalam malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Kemudian sesungguhnya aku telah menyuruh kepada mereka keimanan dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyuruh mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya dia adalah yang maha pengampun. Niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Mengapa kamu tidak percayakan kebesaran Allah, padahal dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian? Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat, dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya, dan menjadikan matahari sebagai pelita, dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahanmu terhadap Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan kepada Wad, dan jangan pula Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr.
Dan sesungguhnya mereka menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke dalam neraka. Maka mereka tidak mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu, bapakku, orang yang masuk ke dalam rumahku dengan beriman, dan semua orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan." Quran Surat Nuh ayat 1-28. Kami telah membicarakan tafsirnya setiap ayat ini, dan kami akan ceritakan kisah yang dikandungnya dari berbagai tempat yang terpisah ini, yang diperkuat oleh hadis dan athar. Penyebutannya juga terdapat di dalam tempat yang terpisah dalam Al-Quran. Di dalamnya terdapat pujian baginya dan penghinaan bagi orang-orang yang menentangnya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, "Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Dawud. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu. Dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Quran Surat An-Nisa ayat 163-165. Dia juga berfirman dalam surah Al-An'am, "Dan itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk, dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk, dan kepada sebagian dari keturunannya Nuh, yaitu Dawud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Dan Ismail, Al-Yasa, Yunus dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari bapak-bapak mereka, keturunan dan saudara-saudara mereka. Dan kami telah memilih mereka untuk menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-An'am ayat 83-87. Kisahnya telah disebutkan pada surah Al-A'raf. Dia juga berfirman dalam surah At-Taubah, "Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Tsamud, kaum Ibrahim, penduduk Madian dan negeri-negeri yang telah musnah? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata, maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri." Quran Surat At-Taubah ayat 70. Kisahnya sudah disebutkan sebelumnya pada surah Yunus dan Hud. Dia juga berfirman dalam surah Ibrahim, "Belumkah sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Tsamud dan orang-orang sesudah mereka? Tidakkah tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah? Telah datang rasul-rasul kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata, lalu mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian, dan berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu disuruh menyampaikannya kepada kami, dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu ajak kami kepadanya." Quran Surat Ibrahim ayat 9. Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra, "Dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Melihat dosa hamba-hambanya." Quran Surat Al-Isra ayat 3. Dan firman Allah
Dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa-dosa hambanya. Quran Surat Al-Isra ayat 17. Kisahnya sudah disebutkan dalam surah Al-Anbiya, Al-Mu'minun, Asy-Syu'ara, dan Al-Ankabut. Dia berfirman juga dalam surah Al-Ahzab, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 7. Juga dalam surat Shad, telah mendustakan rasul-rasul pula sebelum mereka itu kaum Nuh, Ad, Fir'aun yang mempunyai tentara yang banyak, dan Tsamud, kaum Lut, dan penduduk Aikah. Mereka itu golongan-golongan yang bersekutu menentang Rasul. Semua mereka itu tidak lain hanyalah mendustakan Rasul, maka pastilah bagi mereka azabku. Quran Surat Shad ayat 12-14. Dalam surah Ghafir, sebelum mereka kaum Nuh dan golongan-golongan yang bersekutu sesudah mereka telah mendustakan Rasul, dan tiap-tiap umat telah merencanakan makar terhadap Rasul mereka untuk menawannya, dan mereka membantah dengan alasan yang batil untuk melenyapkan kebenaran dengan yang batil itu. Karena itu aku azab mereka. Maka betapa pedihnya azabku, dan demikianlah telah kami berlaku ketetapan azab Tuhanmu terhadap orang-orang kafir, karena sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka. Quran Surat Ghafir ayat 5 dan 6. Dalam surah Asy-Syura, Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Quran Surat Asy-Syura ayat 13. Dalam surat Qaf, sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ros dan Tsamud, dan kaum Ad, kaum Fir'aun, dan kaum Lut, dan penduduk Aikah serta kaum Tuba, semuanya telah mendustakan rasul-rasul, maka sudah semestinya lah mereka mendapatkan hukuman yang sudah diancamkan. Quran Surat Shad atau Quran Surat Qaf ayat 12-14. Dalam surat Az-Zariyat, dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu, sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Quran Surat Az-Zariyat ayat 46. Juga surah An-Najm, dan kaum Nuh sebelum itu sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Surat An-Najm ayat 52. Kisahnya sudah disebutkan sebelumnya. Allah berfirman pula dalam surah Al-Hadid, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami jadikan kepada keturunan keduanya kenabian dan Alkitab. Maka di antara mereka ada yang menerima petunjuk, dan banyak di antara mereka fasik. Quran Surat Al-Hadid ayat 26. Dalam surat At-Tahrim, Allah juga berfirman, Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya, maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. Quran Surat At-Tahrim ayat 26. Adapun apa yang terkandung berupa kisah Nuh dan kaumnya diambil dari Alkitab, As-Sunnah, dan Athar. Kami telah jelaskan sebelumnya dari Ibnu Abbas bahwa jarak antara Adam dan Nuh adalah 10 abad. Semuanya sudah memeluk Islam. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dan kami telah menyebutkan bahwa yang dimaksud abad di sini adalah generasi atau masa yang telah lampau. Kemudian setelah abad-abad yang benar semuanya memeluk Islam itu, maka terjadilah berbagai masalah. Hingga akhirnya keadaan umat manusia di zaman itu pun berubah kepada menyembah berhala. Sebabnya adalah seperti yang diriwayatkan oleh Abu Khari dari hadis Ibnu Jurayj dari atau dari Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah. Mereka berkata,
Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Quran Surat Nuh ayat 23. Ini merupakan nama-nama orang soleh dari kaum Nuh. Ketika orang-orang soleh itu wafat, setan mengilhamkan kepada kaum mereka untuk membuatkan berhala-berhala mereka di majelis tempat mereka beribadah dahulu, dan menamakannya dengan nama-nama mereka. Mereka pun melakukannya. Mereka tidak menyembahnya melainkan setelah mereka semua wafat, dan ilmu pun telah hilang. Pada akhirnya semua berhala itu disembah oleh kaum tersebut. Ibnu Abbas berkata, berhala-berhala yang berada pada kaum Nuh ini juga menjadi berada di bangsa Arab. Demikianlah yang dikatakan Ikrimah, Ad-Dhahhak, Qatadah, dan Muhammad bin Ishaq. Ibnu Jarir berkata dalam tafsirnya, Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, Mihran menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Musa, dari Muhammad bin Qais, dia berkata, di antara Adam dan Nuh terdapat satu kaum yang soleh, mereka memiliki pengikut yang setia. Ketika mereka meninggal, maka berkatalah para pengikutnya, seandainya kita menggambarkan wajahnya, maka kita akan lebih rindu lagi untuk beribadah jika kita mengingatnya. Maka mereka pun menggambarnya, membuat berhala mereka. Namun ketika kaum tersebut meninggal dan datang kaum lainnya, maka iblis merasuki mereka dengan berkata, dahulu mereka menyembah berhala-berhala itu, dan dengan itu diturunkan hujan kepada mereka, maka orang-orang itu menyembah berhala-berhala tersebut. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Urwah bin Zubair bahwa dia berkata, Wad, Yaghuth, Ya'uq, Suwa', dan Nasr adalah anak-anak Nabi Adam. Wad adalah orang yang paling tua dan yang paling taat kepada Allah. Ibnu Abi Hatim berkata, Ahmad bin Mansur menceritakan kepada kami, Al-Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Yakub menceritakan kepada kami dari Abu Al-Muttahir. Dia berkata, mereka menyebutkan Yazid bin Muhallab di hadapan Abu Ja'far Al-Baqir. Pada saat itu dia sedang sholat. Ketika dia selesai melaksanakan sholatnya, dia berkata, kalian telah menyebutkan Yazid bin Al-Muhallab. Sesungguhnya dia mati terbunuh sebuah negeri pertama yang di dalamnya disembah selain Allah. Kemudian dia menyebutkan Waddan. Dia menjawab, dia adalah seorang laki-laki musim. Dia sangat dicintai kaumnya. Ketika wafat, mereka mengelilingi kuburannya dan meratapi kuburannya. Ketika meratapi kuburannya, datanglah iblis memanfaatkan kesempatan ini dengan berwujud sebagai manusia dan berkata, aku mendengar ratapan kalian, apakah kalian mau aku gambarkan wajahnya sehingga bisa kalian kenang? Mereka menjawab, ya, kami mau. Kemudian iblis menggambarkannya, membuat berhalanya. Mereka pun meletakkan gambar berhala tersebut di majelis mereka untuk mengingatnya. Kemudian iblis melanjutkan tipu dayanya dengan mengatakan, apakah kalian mau aku buatkan patung hingga bisa kalian letakkan di rumah kalian untuk kalian kenang? Mereka menjawab, iya. Mereka menjawab, iya. Maka iblis pun membuatkannya untuk setiap pemilik rumah satu berhala. Dia berkata, kemudian anak-anak mereka melihat apa yang mereka lakukan. Lalu mereka belajar tata cara ibadah orang tua mereka, hingga menjadikannya Tuhan yang disembah selain Allah. Maka yang pertama disembah selain Allah adalah berhala Waddan, berhala yang mereka namakan Waddan. Dari kasus ini, dapat kita ambil pelajaran bahwa semua berhala ini disembah oleh sekelompok manusia. Disebutkan bahwa semakin bergulirnya zaman gambar-gambar itu pun merupakan personifikasikan. Ya, gambar-gambar itu pun mereka personifikasikan menjadi berhala yang berjasad agar tampak lebih nyata. Kemudian setelah itu mereka sembah berhala tersebut dengan menyekutukan Allah. Metode ibadah mereka pun sangat beragam. Kami telah menyebutkannya di dalam kitab tafsir kami. Disebutkan dalam As-Sahihain dari Rasulullah, ketika Ummu Salamah dan Ummu Habibah menyebutkan sebuah gereja yang bernama Maria yang mereka lihat di negeri Habasyah di hadapan beliau, lalu keduanya menyebutkan indahnya gereja itu dan berbagai gambar yang ada di dalamnya. Beliau bersabda, mereka adalah golongan yang jika ada seorang soleh meninggal, maka mereka membangun di atas kuburannya sebuah masjid, kemudian membuatkan gambar si mayit tersebut. Mereka adalah seburuk-buruk penciptaan Allah. Maksudnya adalah ketika kerusakan telah tersebar di muka bumi dan bala pun merebak karena menyembah berhala, maka Allah mengutus hamba yang sekaligus Rasulnya, yaitu Nuh. Dia mengajak untuk beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dan melarang ibadah kepada selainnya. Dia merupakan Rasul pertama
pertama yang diutus oleh Allah ke dunia. Sebagaimana yang telah diriwayatkan di dalam As-Sahihain dari hadis Abu Hayyan, dari Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW dalam hadis yang membahas syafaat. Beliau bersabda, mereka datang kepada Adam dan berkata, "Wahai Adam, engkau adalah bapak semua manusia. Allah ciptakan engkau dengan tangannya dan ditiupkannya ruh kepadamu, serta menyuruh para malaikat untuk sujud kepadamu. Engkau juga ditempatkan di surganya. Maukah engkau memintakan syafaat bagi kami? Apakah engkau tidak melihat keadaan kami ini?" Adam menjawab, "Tuhanku sangat marah kepadaku, kemarahan yang belum pernah ada sebelumnya dan juga tidak pernah ada setelahnya. Dia melarangku untuk memakan sebuah pohon di dalam surga, tetapi aku melanggarnya. Malangnya diriku. Maka pergilah kalian, mintalah kepada selainku. Pergilah kepada Nuh." Maka mereka mendatangi Nuh seraya berkata, "Wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama yang diutus kepada penduduk bumi, dan engkau dipanggil juga sebagai hamba yang senantiasa bersyukur. Apakah engkau lihat kondisi kami ini? Bisakah engkau meminta syafaat untuk kami dari Allah?" Nuh menjawab, "Tuhanku telah marah kepadaku, kemarahan yang tidak pernah ada sebelumnya dan juga sesudahnya. Alangkah malangnya diriku." Kemudian dia menyebutkan hadis lengkapnya, sebagaimana yang dicantumkan Al-Bukhari dalam kisah Nuh alaihi salam. Ketika Allah mengutus Nuh, dia menyeru kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah semata, tidak beribadah kepada selainnya, seperti berhala, patung, tauhid, agar mereka mengakui keesaan Allah, dan tiada Tuhan selainnya, dan tidak ada Rob sepertinya. Sebagaimana Allah perintahkan setelahnya dari para rasul yang berasal dari keturunannya, sebagaimana firman Allah, "Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan." Quran Surat As-Saffat ayat 77. Dan firman Allah, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami jadikan kepada keturunan keduanya kenabian dan Alkitab." Quran Surat Al-Hadid ayat 26. Maksudnya, setiap nabi setelah Nuh itu adalah dari keturunannya. Demikian juga dengan Ibrahim. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut." Quran Surat An-Nahl ayat 36. Dan firman-Nya, "Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum kamu, adakah kami menentukan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Allah yang Maha Pemurah?" Quran Surat Az-Zukhruf ayat 45. Dan juga, "Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian Aku." Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Oleh karena itu, Nuh berkata kepada kaumnya dalam firman Allah, "Sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut akan menimpa azab di hari besar, yaitu kiamat." Quran Surat Al-A'raf ayat 59. "Agar kamu tidak menyembah selain Allah, sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan." Quran Surat Hud ayat 26. Dalam firman Allah, dia Nuh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Quran Surat Al-A'raf ayat 65. Dalam firman Allah, "Qul ya qaumi inni lakum nadhirum mubin." Al-Ayah. Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepadamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai pada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui." Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar Engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada keimanan dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam.
Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Mengapa kamu tidak percayakan kebesaran Allah, padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Quran Surat Nuh ayat 2-14. Dalam ayat di atas disebutkan bahwa Nuh menyeru kaumnya ke jalan Allah dengan berbagai macam cara, siang dan malam, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Terkadang dengan targhib motivasi, terkadang pula dengan tarhib ancaman. Semua cara ini tidak pernah berhasil. Bahkan sebagian besar mereka tetap berada dalam kesesatan dan kefasikan dengan terus beribadah kepada patung dan berhala. Mereka selalu mengibarkan bendera permusuhan di setiap waktu. Mereka malah mengancam Nuh dan mengancam siapa saja yang beriman kepada Nuh dengan rajam dan pengusiran sebagaimana diceritakan dalam firman Allah. Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, maksudnya adalah pembesar-pembesar kaum Nuh. Sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Nuh menjawab, hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-A'raf ayat 60-61. Maksudnya, aku bukanlah seorang yang sesat sebagaimana yang kalian sangkakan. Bahkan, aku berada di atas petunjuk yang lurus, seorang utusan dari Tuhan semesta alam, yaitu yang mengatakan kepada sesuatu jadilah, maka jadilah. Firman Allah, aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, dan aku memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 62. Ini merupakan ciri dari seorang Rasul, yaitu sanggup menyampaikan fasih penasehat dan lebih mengenal Allah dibanding orang lain. Namun kaumnya berkata kepada Nuh dalam firman Allah, kami tidak melihat kamu melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja, dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang yang dusta. Quran Surat Hud ayat 27. Mereka kaget jika seorang utusan Tuhan itu berasal dari kalangan manusia. Mereka mencela orang-orang yang mengikutinya dan menganggap mereka adalah orang-orang yang hina. Di antara mereka, ada yang mengatakan mereka adalah termasuk orang yang lemah, atau seperti yang dikatakan Hirqal, mereka adalah pengikut para rasul karena sebenarnya tidak ada yang menghalangi mereka untuk mengikuti sesuatu yang hak. Perkataan mereka yang lekas percaya saja, maksudnya mereka selalu menerima apapun yang engkau katakan wahai Nuh, tanpa adanya perdebatan atau pertimbangan. Inilah celaan yang mereka arahkan kepada pengikut Nuh, karena sesungguhnya setiap kebenaran yang zahir tidak membutuhkan perdebatan dan pemikiran, bahkan kita wajib mengikutinya. Untuk itu Rasulullah bersabda sebagai bentuk pujian untuk Abu Bakar dan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, kata beliau, tidaklah engkau berdakwah kepada manusia untuk memeluk Islam kecuali engkau akan tergelincir. Kecuali Abu Bakar, dia tidak pernah bimbang. Oleh karena itu, maka baiatnya yang cepat pada hari Tsaqifah tanpa perdebatan dan pemikiran serta pertimbangan, karena keutamaannya atas siapa yang memusuhinya sangat terlihat jelas. Oleh karena itu Rasulullah bersabda ketika beliau ingin menulis surat yang beliau peruntukkan untuk mencatat kekhalifahan Abu Bakar, dan beliau meninggalkannya seraya bersabda, Allah dan kaum mukminin menolaknya selain Abu Bakar. Adapun perkataan kekafiran kaum Nuh untuk Nuh dan para pengikutnya adalah, dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami. Maksudnya, tidak terlihat jelas padamu sesuatu perkara setelah kalian memeluk Islam dan keimanan, dan juga tidak ada kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang yang berdusta. Berkata Nuh, wahai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat di sisinya, tetapi rahmat itu disamarkan bagimu, apa akan kami paksakan kamu menerimanya, padahal kamu tiada menyukainya. Quran Surat Hud ayat 27-28. Ini merupakan sikap lemah lembut dari Nuh dan metode dakwah yang santun untuk mengajak umatnya ke jalan kebenaran.
Sebagaimana firman Allah, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia ingat atau takut. Quran Surat Toha ayat 44. Juga firman Allah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Dan ini merupakan perkataan darinya, yakni Nuh. Dia berkata kepada mereka, bagaimana pikiranmu jika aku ada mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat dari sisinya. Maksudnya adalah kenabian dan kerasulan. Perkataan Nuh, tetapi rahmat itu disamarkan bagimu, maksudnya adalah kalian belum memahaminya dan belum mendapatkan petunjuk kepadanya. Apa akan kami paksakan kamu menerimanya padahal kamu tidak menyukainya? Maksudnya sementara kami tidak memiliki tipu daya atas kalian dalam keadaan seperti ini. Nuh berkata, hai kaumku, aku tiada meminta harta benda kepada kamu sebagai upah bagi seruanku. Upahku hanyalah dari Allah. Maksudnya adalah, aku tidak menginginkan dari kalian sesuatu upah apapun atas penyampaian dakwah dan seruanku kepada kalian yang bermanfaat untuk urusan dunia dan akhirat kalian. Apabila aku meminta upah, maka itu kecuali dari Allah, yang mana balasannya lebih baik bagiku dan lebih kekal daripada apa yang kalian berikan kepadaku. Allah berfirman, dan aku sekali-kali akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya, akan tetapi aku memandangmu suatu kaum yang tidak mengetahui. Seakan-akan mereka meminta darinya untuk menjauhkan mereka, dan mereka menjanjikan kepada Nuh mereka akan berkumpul dengannya apabila berbuat itu. Namun Nuh menolak untuk melakukan itu kepada para pengikutnya. Dan Nuh berkata, hai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran? Quran Surat Hud ayat 29-31. Oleh karena itu, ketika orang kafir meminta Rasulullah agar mengusir orang-orang lemah dari kaum muslimin seperti Ammar, Suhaib, Bilal, Khobab, dan sebagainya, Allah melarang beliau untuk berbuat itu, sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam dua surat Al-An'am dan Al-Kahfi. Dan aku tidak mengatakan kepada kamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Quran Surat Al-Ahzab ayat 31. Maksudnya adalah, aku hamba yang juga Rasul. Aku tidak mengetahui ilmu kecuali yang diajarkan oleh Allah. Aku tidak memiliki kemampuan kecuali yang dikuasakan oleh Allah kepadaku. Diriku tidak membawa manfaat dan madarat kecuali atas kehendak Allah. Perkataan Nuh dalam firman Allah, dan tidak juga aku mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu. Quran Surat Hud ayat 31. Maksudnya para pengikut Nuh. Sekali-kali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya aku kalau begitu benar-benar termasuk orang yang zalim. Quran Surat Hud ayat 31. Maksudnya adalah, aku tidak akan bersaksi atas mereka bahwa mereka tidak memiliki kebaikan di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Allah Maha mengetahui mereka dan mereka akan diganjar atas apa yang mereka lakukan dari diri mereka sendiri. Jika baik, maka baik pula lah balasannya. Jika buruk, maka buruk pula balasannya. Sebagaimana yang disebutkan pada ayat lain, qalu anu'minu laka wattaba'akal ardhalun, al-ayah. Mereka berkata, apakah kami akan beriman kepadamu padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina? Nuh menjawab, bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan? Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku. Kalau kamu menyadari, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. Aku ini tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 111-115. Waktu terus bergulir lama, namun perdebatan pun terus terjadi di antara Nuh dan kaumnya. Sebagaimana firman Allah, maka dia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Ankabut ayat 14. Maksudnya adalah,
Bersamaan dengan masa yang lama ini, tidak ada yang beriman kepada Nuh melainkan hanya beberapa orang saja. Ketika tiap satu generasi akan habis, maka mereka mewasiatkan kepada orang-orang hidup setelahnya tidak beriman kepada Nuh. Mereka memerintahkan untuk memeranginya dan mengingkarinya. Seorang ayah, jika anaknya sudah balik dan berakal, maka dia akan mewasiatkan kepada anaknya itu agar tidak beriman kepada Nuh selamanya. Selama dia masih hidup, maka memang karakteristik mereka adalah menolak keimanan dan kebenaran. Dengan demikian Allah berfirman, "Qalu ya Nuh, qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin." Qala innama ya'tikum bihillah insyaallah wa ma antum bimu'jizin. Insya'a wa ma antum bimu'jizin. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Nuh menjawab, "Hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika dia menghendaki, dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri." Quran Surat Hud ayat 32-33. Maksudnya adalah, sesungguhnya mampu untuk melakukan itu Allah. Karena tidak ada suatu apapun yang dapat menyulitkannya. Bahkan dialah yang mengatakan kepada sesuatu itu, jadilah, maka jadilah sesuatu yang dia inginkan. Perkataan Nuh dalam firman Allah, "Dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasihatku jika aku hendak memberi nasihat kepadamu. Sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu, dia adalah Tuhanmu dan kepadanyalah kamu dikembalikan." Quran Surat Hud ayat 34. Maksudnya, barang siapa yang Allah inginkan tetap berada dalam kesesatan, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Karena hanya dia yang memberikan petunjuk kepada yang dia kehendakinya, dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya, dan akan melakukan sesuai yang dikehendakinya. Dia adalah yang maha perkasa, maha bijaksana, dan maha mengetahui. Kepada siapa saja hidayahnya diberikan dan tidak, yang mana di dalamnya terdapat hikmah dan pelajaran. Firman Allah, "Dan diwahyukan kepada Nuh bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman saja. Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan." Ini merupakan sebuah penghibur untuk Nuh, bahwa tidak akan ada yang beriman di antara kaumnya melainkan orang-orang yang telah beriman saja kepadanya. Dan ini juga merupakan sebuah hiburan atas apa yang telah diperbuat kaumnya kepada Nuh. Firman Allah, "Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan." Maksudnya, jangan sampai apa yang telah terjadi ini membuatmu bersedih dan kecewa. Karena sesungguhnya kemenangan itu sudah dekat dan kabar yang menakjubkan pun akan tiba. Firman Allah, "Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu, sesungguhnya mereka itu ditenggelamkan." Quran Surat Hud ayat 37. Itu ketika Nuh berputus asa untuk memperbaiki mereka dan melihat bahwa mereka tidak memiliki kebaikan. Bahkan mereka terus-menerus menyakitinya dan menentangnya, juga mendustakannya dengan segala cara, baik perbuatan dan perkataan, hingga akhirnya Nuh berdoa untuk menurunkan kemurkaan Allah kepada mereka. Maka Allah mengijabahi doanya dengan mengabulkan permintaannya. Allah berfirman, "Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami, dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar." Quran Surat As-Saffat ayat 75-76. Firman Allah, "Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu, ketika dia berdoa, dan kami memperkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia beserta keluarganya dari bencana yang besar." Quran Surat Al-Anbiya ayat 76. Allah berfirman, "Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku, maka itu adakanlah sesuatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin bersamaku." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 117-118. Firman Allah, "Maka dia mengadu kepada Tuhannya bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan.
Oleh sebab itu, menangkanlah aku. Quran Surat Al-Qamar ayat 10. Firman-Nya, Rasul itu berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 39. Dan firman Allah, disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke dalam neraka, maka mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir." Quran Surat Nuh ayat 2527. Maka terhimpunlah kesalahan-kesalahan mereka. Di antaranya adalah kekafiran, kefasikan mereka, dan doa keburukan yang dipanjatkan oleh nabi mereka bagi mereka. Maka pada saat itu Allah memerintahkannya untuk membuat bahtera, yaitu kapal laut yang sangat besar, yang tidak ada tanding dan tiada banding, baik sebelum dan setelahnya. Allah berkata kepadanya kalau Nuh tidak perlu mengambil pusing atas apa yang dilakukan kaumnya. Bahkan mereka tidak akan mengikuti Nuh. Sebagaimana firman Allah, dan mulailah Nuh membuat bahtera, dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya, mereka mengolok-oloknya, menganggap bahwa yang diancamkan oleh Nuh kepada mereka adalah sesuatu yang mustahil. Firman Allah, berkatalah Nuh, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Quran Surat Hud ayat 38. Maksudnya adalah kamilah yang seharusnya mengejek kalian dan heran kepada kalian karena kalian terus-menerus dalam kekafiran dan pertentangan, yang mana semua itu dapat mendatangkan azab kepada kalian. Firman Allah, kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakan dan yang akan ditimpa azab yang kekal. Quran Surat Hud ayat 39. Karakteristik mereka adalah kufur sangat menentang di dunia, demikian pula di akhirat. Mereka juga kufur atas kedatangan Rasul, sebagaimana dikatakan oleh Al-Bukhari. Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami, Al-A'mash menceritakan kepada kami dari Abu Saleh, dari Abu Sa'id, dia berkata, Rasulullah bersabda, Nuh dan umatnya datang, maka Allah berkata, apakah engkau sudah menyampaikannya? Nuh menjawab, ya wahai Tuhanku. Kemudian Allah bertanya kepada umatnya, apakah telah disampaikan kepada kalian? Mereka menjawab, tidak seorang pun dari nabi yang datang kepada kami. Allah berkata kepada Nuh, siapa yang menjadi saksi bagimu? Nuh menjawab, Muhammad dan umatnya. Maka disaksikanlah kalau Nuh sudah menyampaikan risalahnya, dan itu adalah firman Allah, dan demikian pula kami telah menjadikan kaum umat Islam umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Al-Wasat artinya adalah adil. Umat ini bersaksi atas kesaksian nabinya yang jujur dan terpercaya bahwa Allah telah mengutus Nuh dengan hak dan menurunkan risalahnya dengan hak. Allah juga memerintahkannya untuk berdakwah kepada kaumnya dengan berbagai cara dan sesempurna mungkin. Nuh tidaklah berdakwah melainkan apa yang bermanfaat untuk umatnya, dan tidaklah dia melarang sesuatu kecuali akan ada mudarat yang akan menimpa umatnya. Demikianlah ciri khas seluruh Rasul. Sebagaimana Al-Bukhari berkata, Abdan menceritakan kepada kami, Abdullah menceritakan kepada kami dari Yunus, dari Az-Zuhri, Salim berkata, Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di antara manusia, kemudian memuji Allah, kemudian menyebut Dajjal. Sesungguhnya aku akan memperingati kalian semua karena setiap nabi pasti akan memperingatkan kaumnya. Nuh telah memperingatkan kaumnya, tetapi aku akan mengatakan sebuah perkataan yang belum pernah diucapkan seorang nabi pun pada kaumnya. Sebagaimana yang kalian telah ketahui, kalau dia Dajjal buta, tetapi Allah tidaklah buta. Hadis di atas juga terdapat dalam As-Sahihain dari hadis Syaiban bin Abdurrahman dari Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah dari Nabi. Maukah kalian aku ceritakan tentang Dajjal, sebuah hadis yang tidak pernah dikisahkan seorang nabi pun sebelumku kepada kaumnya. Sesungguhnya dia Dajjal buta, dia membawa yang serupa dengannya surga dan neraka. Yang dia katakan bahwa itu surga, maka sesungguhnya adalah neraka. Sementara yang dia katakan bahwa itu adalah neraka, maka sesungguhnya adalah surga. Aku peringatkan kalian sebagaimana Nuh memperingatkan kaumnya. Lafadz milik Al-Bukhari.
Sebagian ulama salaf berkata, ketika Allah mengijabah doanya, Allah memerintahkan Nuh untuk menanam pohon untuk dijadikan perahu. Maka Nuh menanam pohon lalu menunggunya hingga 100 tahun. Kemudian menebangnya, merautnya 100 tahun berikutnya. Namun ada pendapat yang mengatakan hanya 40 tahun. Wallahu a'lam. Muhammad bin Ishaq berkata, dari Ats-Tsauri, kapalnya terbuat dari kayu jati dan dikatakan dari kayu pinus. Inilah yang ada di dalam nas Taurat. Ats-Tsauri berkata, Allah memerintahkan Nuh agar panjangnya 80 hasta dan lebarnya 50 hasta. Bagian dalam dan luarnya dilapisi dengan aspal dan dijadikan bagian depan kapal meruncing untuk membelah air. Qatadah berkata, panjangnya 300 hasta dan lebarnya 50 hasta. Demikianlah yang terdapat dalam Taurat sebagaimana yang ku ketahui. Al-Hasan Al-Basri berkata, panjang 600 hasta dan lebar 300 hasta. Sedangkan menurut Ibnu Abbas, panjangnya adalah 1200 hasta, lebarnya 600 hasta. Ada yang mengatakan panjangnya 2000 hasta dan lebarnya 100 hasta. Semuanya berkata, tingginya adalah 30 hasta. Bahtera itu memiliki 3 lantai. Jarak antara tiap lantainya 10 hasta. Lantai dasar untuk binatang ternak dan satwa liar, lantai tengah untuk manusia, dan lantai atas untuk burung. Pintunya berada di bagian depan, sementara bagian atas kapalnya juga memiliki penutup yang sangat pas untuknya. Allah berfirman, Nuh berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku. Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah bahtera di bawah penilikan dan petunjuk kami. Maksudnya, kami akan mengajarkan kamu bagaimana membuatnya dan semua itu di bawah pengawasan kami. Firman Allah, maka apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis. Dan juga keluargamu kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 26-27. Telah disebutkan sebelumnya bahwa jika datang perintahnya, maka Nuh hendaknya membawa ke dalam perahu setiap hewan yang berpasangan dan semua makhluk hidup, juga semua makanan untuk kelangsungan hidup keturunan mereka. Selain itu, dia juga diperintahkan membawa keluarganya, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka, kecuali orang-orang kafir, telah sampai dakwah kepada mereka kesulitan yang tidak dapat dihindari. Maka wajiblah bagi mereka menghilangkan keburukan yang tidak dapat ditolak. Nuh juga diperintahkan untuk tidak menyelamatkan mereka dikarenakan mereka sudah digariskan mendapatkan azab yang dahsyat yang sudah dapat dipastikan menimpa mereka. Dan Tuhanmu adalah yang maha berbuat atas yang dikehendakinya sebagaimana yang telah kami terangkan sebelumnya. Yang dimaksud dengan at-tanawwur menurut jumhur adalah muka bumi. Maksudnya adalah bumi mengeluarkan air dari berbagai arah hingga terpancar juga api bumi di dalamnya. Dari Ibnu Abbas, at-tanawwur adalah sebuah mata air di India. Dari Asy-Sya'bi, bukan di India tetapi di Kufah. Dari Qatadah di Aljazair. Ali bin Abi Thalib berkata, yang dimaksud dengan at-tanawwur adalah waktu fajar atau subuh. Dan tanwirul fajr adalah cahayanya, yakni ketika waktu itu tiba maka bawalah setiap yang berpasangan, dan ini adalah pendapat yang aneh. Firman Allah, hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu masing-masing binatang sepasang jantan dan betina, dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya. Dan muatkan pula orang-orang yang beriman dan tidak beriman bersama Nuh itu kecuali sedikit. Ini adalah perintah kedua pada saat diturunkannya azab kepada mereka, yaitu hendaknya dia membawa setiap pasangan ke dalam bahtera itu. Sementara dalam kitab ahli kitab disebutkan bahwa Nuh diperintahkan untuk membawa apa yang dapat dimakan dan juga 7 pasangan. Dan yang tidak dapat dimakan sebanyak 1 pasang, laki-laki dan perempuan. Ini berlawanan dengan pemahaman firman Allah 2.
Jika kita jadikan hal itu sebagai objek, tetapi jika kita tidak jadikan sebagai taukid untuk sepasang dan maf'ul bihnya dihilangkan, maka tidak dapat dinafikan. Wallahu a'lam. Sebagian mereka menyebutkan dan meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang paling pertama masuk adalah burung ad-durrah, yaitu sejenis burung beo. Dan yang paling terakhir masuk ke perahu Nuh adalah hewan dan keledai. Iblis juga masuk bergelayutan di buntut keledai. Ibnu Abi Hatim berkata, ayahku menceritakan kepada kami, Abdullah bin Salih menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepadaku, Hisham bin Sa'ad menceritakan kepadaku dari Zaid bin Aslam dari ayahnya bahwa Rasulullah bersabda, ketika Nuh membawa seluruh pasangan dua-dua ke dalam perahu, para pengikutnya berkata, bagaimana kita bisa merasa nyaman atau bagaimana hewan ternak merasa aman sedangkan kita tinggal bersama singa? Maka Allah memberikan demam kepadanya dan itu merupakan demam pertama yang Allah turunkan ke bumi. Kemudian mereka mengadukan tikus al-fuwaisiqah merusak makanan dan barang-barang kami. Kemudian Allah mewahyukan kepada singa, kemudian singa tersebut bersin dan keluarlah kucing darinya. Lalu tikus tersebut bersembunyi darinya. Ini merupakan hadis mursal. Firman Allah, kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya. Maksudnya orang-orang yang sudah menerima dakwah, yaitu orang-orang kafir. Di antaranya adalah anak-anaknya sendiri yang bernama Yam, yang ikut tenggelam. Sebagaimana yang akan kami jelaskan penjelasannya. Firman Allah, dan muatkan pula orang-orang yang beriman. Maksudnya adalah, maka bawalah bersamamu orang-orang yang beriman kepadamu dari umatmu. Allah berfirman, dan tidak beriman bersamamu Nuh itu kecuali sedikit. Ini bersamaan dengan lamanya masa tinggal Nuh bersama kaumnya dan dakwah yang selalu dia serukan siang malam tanpa mengenal lelah, mengedepankan penjelasan yang sangat gamblang dan disertai ancaman, motivasi pada kali yang lain. Para ulama berbeda pendapat terkait jumlah penumpang perahu Nabi Nuh. Di antaranya, Ibnu Abbas mengatakan mereka berjumlah 80 orang bersama para istri mereka. Ka'ab al-Ahbar, mereka ada 72 orang. Ada yang mengatakan 10 orang. Ada yang mengatakan pula Nuh bersama anaknya yang 3 dan Ainnya yang 4. Serta bersama istri anaknya, Yam yang telah menyimpang dari jalan keselamatan dan tewas tenggelam. Namun perkataan ini bertentangan dengan zahir ayat. Karena di dalamnya ditetapkan bahwa yang turut serta naik ke dalam bahtera Nuh adalah sekelompok orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah, maka itu adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka. Dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 118. Dan dikatakan, mereka berjumlah 7 orang, sedangkan istri Nuh adalah ibu dari seluruh anak-anaknya, diantaranya Ham, Sam, Yafith, Yam, yang dinamakan oleh ahli kitab dengan nama Kan'an. Dan dia termasuk anak yang tenggelam, sedangkan Abir, dia sudah meninggal sebelum topan. Ada yang berkata bahwa dia istri Nuh termasuk orang yang tenggelam, dan juga termasuk yang sebelumnya dikatakan kekufurannya. Tetapi menurut ahli kitab, dia ikut masuk ke dalam bahtera dan kafir setelahnya, atau ditangguhkan azabnya baginya sehingga hari kiamat. Namun yang pertama lebih zahir karena firman Allah, Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Quran Surat Nuh ayat 26. Allah berfirman, apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang yang zalim. Dan berdoalah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan engkau adalah sebaik-baik memberi tempat. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 28-29. Di dalam ayat di atas, Allah memerintahkan Nuh untuk memuji Tuhannya atas apa yang dia taklukkan dalam bahtera ini, dan menyelamatkannya melalui bahtera itu. Kemudian dia membuka jalan untuknya dan kaumnya dan membahagiakannya dengan apa yang telah terjadi kepada orang-orang yang menentang dan mendustakannya. Sebagaimana firman Allah, "Walladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun." Al-ayah. Dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi, supaya kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya.
Dan supaya kamu mengucapkan Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 12-14. Dengan demikian, ia diperintahkan untuk berdoa pada awalnya, untuk meminta kebaikan dan keberkahan, agar kesudahannya menjadi terpuji pada akhirnya. Sebagaimana firman Allah kepada Rasulullah ketika hendak berhijrah, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong. Quran Surat Al-Isra ayat 80. Nuh telah melakukan wasiat ini dalam firman Allah. Dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Hud ayat 41. Maksudnya, atas nama Allah dia memulai perjalanannya dan kembalinya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, yakni dia pun memiliki hukuman yang teramat pedih di samping Maha Pengampun dan Penyayang, dan tidak akan tertolak siksaannya oleh kaum yang jahat. Sebagaimana yang telah terjadi pada penduduk bumi yang sebagian beriman dan sebagian lainnya kafir. Allah berfirman, dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Quran Surat Hud ayat 42. Demikian bahwa Allah mengirimkan hujan dari langit yang tidak pernah dialami bumi sebelumnya maupun sesudahnya. Dia kemudian memerintahkan bumi untuk mengalirkan air dari setiap sumbernya. Sebagaimana firman Allah, fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Al-ayah. Maka dia mengadu kepada Tuhannya bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan. Oleh sebab itu menangkanlah aku. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Dan kami jadikan bumi memancarkan mata air. Maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku. Quran Surat Qamar ayat 10-13. Dalam firman Allah, yang berlayar dengan pemeliharaan kami sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari Nuh. Quran Surat Al-Qamar ayat 14. Ibnu Jarir dan selainnya telah menyebutkan bahwa angin topan terjadi pada tanggal 13 bulan Ab dalam hitungan Koptik. Sebagaimana firman Allah, linaja'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah, agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Quran Surat Al-Haqqah ayat 12. Sekelompok ahli tafsir berkata, air pasang ke atas permukaan bumi hingga mencapai gunung 15 hasta. Dan itu merupakan pendapat ahli kitab. Ada yang mengatakan hingga 80 hasta. Hingga semua isi bumi terselimuti air tersebut. Dan tidak ada makhluk hidup yang tersisa ketika itu, baik yang kecil maupun yang besar. Imam Malik berkata dari Zaid bin Aslam, penduduk zaman itu telah memenuhi dataran tinggi dan gunung-gunung. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata, tidak ada sesuatu di atas bumi melainkan sudah terendam dengan air. Keduanya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Firman Allah, وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ Al-ayah. Dan Nuh memanggil anaknya sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Quran Surat Hud ayat 42-43. Anaknya yang dimaksud adalah Yam, saudara Sam dan Ham serta Yafid. Ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Kan'an. Dia kafir dan mengerjakan amalan yang tidak soleh. Dia menentang ayahnya dalam agama dan madhabnya. Maka dia pun mati dan tenggelam. Sementara yang tidak senasab dengan ayahnya selamat karena mengikuti agama yang dibawa ayahnya Nuh alaihissalam. Firman Allah, وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
Dan difirmankan, hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, hujan berhentilah, dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit judi. Dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Hud ayat 44. Ketika penduduk bumi sudah kosong dari orang-orang yang menyembah selain Allah, maka Allah memerintahkan bumi untuk menelan airnya dan memerintahkan langit untuk menahan hujannya. Firman Allah, dan air pun disurutkan. Maksudnya berkurang dari yang telah ada. Perintah pun diselesaikan, maksudnya maka terjadi kepada mereka yang telah terjadi dalam ilmunya dan kehendaknya. Firman Allah, dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim, maksudnya dipanggil kepada mereka dengan lisan sebuah takdir kekuasaan Allah. Jauhkanlah mereka dari rahmat dan ampunan sebagaimana firman Allah, fakadzabuhu fa'anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulki wa aghraqna alladzina kadzabu biayatina innahum kanu qauman amin. Maka mereka mendustakan Nuh, kemudian kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya dalam bahtera, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Quran Surat Al-A'raf ayat 64. Dan Allah berfirman, fakadzabuhu fanajjaynahu wa man ma'ahu fil fulki wa ja'alnahum khalaifa wa aghraqna alladzina kadzabu bi ayatina fanzur kaifa kana 'aqibatul mundarin. Lalu mereka mendustakan Nuh, maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera, dan kami jadikan mereka itu pemegang kekuasaan, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan. Quran Surat Yunus ayat 73. Dan firman-Nya, wa nasarnahu minal qaumil ladzina kadzdzabu biayatina innahum kanu qauma sau' fa aghraqnahum ajma'in. Dan kami telah menolongnya dari kaum yang telah mendustakan ayat-ayat kami, sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat, maka kami tenggelamkan mereka semuanya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 77. Firman Allah, fa'anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun al-ayah. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Sesungguhnya pada apa yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman, dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 119-122. Dan firman Allah, maka kami selamatkan Nuh dan penumpang-penumpang bahtera itu, dan kami jadikan peristiwa itu pelajaran bagi semua umat manusia. Quran Surat Al-Ankabut ayat 15. Firman Allah, kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain. Quran Surat As-Saffat ayat 82. Dia juga berfirman, dan sesungguhnya kami telah jadikan kapal itu sebagai pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Maka alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Quran Surat Al-Qamar ayat 15-17. Firman Allah, mimma khati'atihim ughriqu faudkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara al-ayah. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka, maka mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain Allah. Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi, sangat kafir. Quran Surat Nuh ayat 25-27. Oleh karena itu, Allah pun mengabulkan doa Nuh, maka tidak ada yang tersisa di atas bumi ini seorang kafir pun. Dua imam telah meriwayatkan, yaitu Imam Abu Ja'far bin Jarir dan Abu Muhammad bin Abi Hatim dalam kedua tafsir mereka, melalui jalur Ya'qub bin Muhammad Az-Zuhri dari Qaid Maula Abdullah bin Abi Rafi', bahwa Ibrahim bin Abdurrahman bin Abi Rabi'ah dia mengabarkannya, bahwa Aisyah Ummul Mukminin mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah bersabda, jika Allah menyayangi salah seorang dari kaum Nuh, maka pasti dia akan menyayangi seorang ibu yang memiliki bayi. Rasulullah bersabda, Nuh tinggal bersama kaumnya selama 1000 tahun, kemudian menebang pohon untuk perahu 100 tahun, kemudian menjadikannya perahu. Kaumnya melihat perbuatan Nuh dan mengejeknya. Mereka berkata, engkau membuat perahu di darat? Bagaimana jalannya?
Nuh alaihissalam hanya menjawab, kelak engkau akan mengetahuinya. Ketika selesai membuat perahunya dan air bah pun datang, maka seorang ibu yang membawa bayi itu pun takut akan hal itu. Ibu itu amat mencintai bayinya. Maka dia berlari ke gunung hingga air sampai sepertiganya, hingga tinggi air sama dengan gunung. Ketika air sampai pada lehernya, dia mengangkat bayinya dengan tangannya agar tidak tenggelam. Tetapi mereka berdua tenggelam. Jika Allah menyayangi seorang dari mereka, maka Allah pasti akan menyayangi ibu bayi tersebut. Ini merupakan hadis gharib. Kisah ini juga telah diriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar, Mujahid dan selain mereka. Dan lebih layak hadis ini diberikan status mauquf karena terdapat perawi yang bernama Ka'ab al-Ahbar di dalamnya. Wallahu a'lam. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak menyisakan orang kafir seorang pun. Maka bagaimana mungkin sebagian mufasir mengatakan bahwa Uj bin Unuk yang dikenal juga sebagai anak telah ada sebelum zaman Nuh hingga Musa. Mereka berkata, Auj adalah orang kafir yang sangat menentang. Dia dilahirkan ibunya dari hasil zina. Dia memakan ikan hasil pancingannya di laut, lalu memanggangnya di bawah terik matahari. Dia juga berkata kepada Nuh ketika di dalam perahu, ini merupakan bualanmu yang mana lagi? Dia meremehkan Nuh. Ada yang menyebutkan bahwa tingginya Uj bin Unuk 3.333 hasta. Kalau memang ada orang sepertinya, pastilah tercatat di kitab-kitab tafsir dan sejarah. Tetapi sepertinya ini bertentangan dengan akal dan nas. Akal, bagaimana mungkin Allah menenggelamkan anak Nuh yang kafir, yang ayahnya merupakan nabi dan pemimpin keimanan, tetapi tidak menenggelamkan Auj bin Unuk yang disebut juga anak, sedangkan dia lebih zalim dan lebih sesat dari yang telah mereka katakan. Dan bagaimana Allah tidak menyayangi mereka semua, bahkan tidak menyayangi ibu dari seorang bayi? Ini merupakan dongeng yang harus kita tinggalkan. Adapun dari sisi nas, sebagaimana firman Allah, kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain. Dan firman-Nya, Nuh berkata, Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu yang tinggal di atas bumi. Begitu juga tentang tingginya makhluk tersebut yang telah mereka katakan bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dan tingginya 60 hasta, lalu tinggi tersebut semakin berkurang hingga sekarang. Ini merupakan nas yang benar dan dibenarkan oleh orang yang maksum, yakni Nabi, yang tidak berbicara atas dasar nafsunya. Sesungguhnya ia merupakan wahyu yang diwahyukan, yaitu makhluk saat ini semakin berkurang tingginya, yakni manusia tingginya semakin berkurang dari Adam hingga kabar yang diberitakannya, bahkan hingga hari kiamat. Kesimpulannya adalah, tidak akan ditemukan keturunan Adam yang tingginya melebihi dirinya. Maka bagaimana perkataan bohong tentang orang tersebut dapat kita percaya dari ahli kitab yang mau mengganti kitabullah yang telah diturunkan, kemudian mereka melakukan penyimpangan dan menafsirkannya semau mereka hingga memalsukannya? Bagaimana pendapatmu bahwa mereka mengambil dalil dengan kehendak mereka sendiri? Pendapatku tentang kabar Auj bin Anak hanyalah kabar yang dibuat-buat dari sebagian kezindikan mereka dan kekafiran mereka karena mereka adalah musuh para nabi. Wallahu a'lam. Kemudian Allah menyebutkan permohonan Nuh kepada Tuhannya agar tidak menenggelamkan anaknya. Dia bertanya perihal tenggelamnya anaknya dengan cara pertanyaan memohon penjelasan dari Tuhannya, yaitu, Engkau telah berjanji kepadaku untuk menyelamatkan keluargaku bersamaku, tetapi dia, anakku, tenggelam bersama mereka. Lalu Allah menjawab, dia bukanlah termasuk keluargamu yang aku janjikan untuk menyelamatkan mereka. Yakni, adapun yang kami katakan kepadamu dan keluargamu kecuali orang-orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya. Ini untuk orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, bahwa mereka akan ditenggelamkan karena kekufurannya. Oleh karena itu, takdir mereka menggiring untuk tenggelamnya mereka bersama para pengikut kesesatan. Allah berfirman, Hai Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera dan penuh keberkatan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu. Dan ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan pada mereka dalam kehidupan dunia.
Kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami. Quran Surat Hud ayat 48. Ini merupakan perintah kepada Nuh ketika air sudah surut di permukaan bumi dan dia dapat melangkah di atasnya, serta tinggal di sana untuk turun dari bahtera tersebut setelah dia melakukan perjalanan yang sangat dahsyat di atas gunung Judi dekat Mosul, Irak. Ia merupakan gunung di atas pulau yang sangat terkenal. Kami telah menjelaskan sebelumnya ketika membahas pembuatan gunung. Firman Allah, "Hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari kami." Maksudnya, turunlah dengan selamat dan penuh keberkahan atasmu dan atas umatmu yang akan melahirkan generasi selanjutnya, yakni dari anak-anakmu. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan keturunan selain dari Nuh, sebagaimana firman Allah, "Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunannya." Quran Surat As-Saffat ayat 77. Maka, semua yang berada di atas permukaan bumi pada hari ini berasal dari 3 anak Nuh, yaitu Sam, Ham, dan Yafit. Imam Ahmad berkata, Abdul Wahab menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari Samurah bahwa Nabi bersabda, Sam adalah nenek moyang bangsa Arab, Ham nenek moyang Habasyah, dan Yafit adalah nenek moyang bangsa Romawi. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Bishr bin Mu'ad al-Aqdi, dari Yazid bin Zurai', dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari Samurah secara marfu' dengan makna hadis yang sama. Syekh Abu Amr bin Abdil Bar berkata, telah diriwayatkan dari Imran bin Husain dari Nabi dengan redaksi dan makna hadis yang sama. Dia berkata, yang dimaksud dengan Rum di sini adalah Rum yang pertama, yaitu Yunani yang dinasabkan kepada Rumi bin Lupti bin Yunan bin Yafit bin Nuh alaihi salam. Kemudian, dia meriwayatkan dari hadis Ismail bin Ayyash dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Al-Musayyab bahwa dia berkata Nuh memiliki 3 anak, yaitu Sam, Yafit, dan Ham. Dari setiap anak ini lahirlah 3 keturunan. Sam melahirkan bangsa Arab, Persia, dan Rum. Sedangkan Yafit melahirkan bangsa Turki, Sokolibah, Ya'juj, dan Ma'juj. Sementara Ham melahirkan bangsa Koptik, Sudan, dan Barbar. Aku katakan, Al-Hafidh Abu Bakar Al-Bazzar berkata dalam musnadnya, Ibrahim bin Hani dan Ahmad bin Husain bin Abbad Abul Abbas menceritakan kepada kami, mereka berkata, Muhammad bin Yazid bin Zinan Ar-Rohawi menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku dari Yahya, dari Sa'id bin Musayyab, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, Nuh dikaruniai anak yang bernama Sam, Ham, dan Yafit. Sam dikaruniai bangsa Arab, Persia, dan Romawi, kebaikan berada di atas mereka. Yafit dikaruniai bangsa Ya'juj dan Ma'juj, Turki, dan bangsa As-Sokolibah yang mana tidak ada kebaikan atas mereka. Sedangkan Ham dikaruniai bangsa Koptik, Barbar, dan Sudan. Kemudian dia berkata, kami tidak mengetahui hadis ini diriwayatkan secara marfu' selain dari sisi ini. Muhammad bin Yazid bin Sinan meriwayatkannya sendirian dari ayahnya dan telah menceritakan darinya sekelompok ulama. Mereka mencantumkan hadisnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh yang lainnya dari Yahya bin Sa'id secara mursal. Dia tidak mencantumkan sanadnya, tetapi dia menjadikannya dari perkataan Sa'id. Menurutku, ini adalah yang disebutkan oleh Abu Umar. Itu adalah riwayat yang mahfud dari Sa'id. Demikianlah yang diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih dengan redaksi dan makna hadis yang sama. Wallahu a'lam. Yazid bin Sinan Abu Farwah Ar-Rohawi adalah perawi yang dhaif sekali dan tidak dapat dijadikan sandaran. Ada yang mengatakan bahwa Nuh tidak memiliki 3 anak ini kecuali setelah peristiwa Taufan. Namun Nuh dikaruniai anak sebelum dia membuat bahtera. Dia adalah Kan'an yang turut tenggelam bersama kaum yang tidak beriman. Dan Abir yang wafat sebelum datangnya peristiwa Taufan. Yang benar adalah anak-anak Nuh telah bersama Nuh di bahtera itu, mereka ditemani oleh istri dan ibu mereka, dan ini merupakan nas Taurat. Disebutkan bahwa Ham mendatangi atau menggauli istrinya di dalam bahtera. Maka Nuh mendoakan supaya menciptakan nutfahnya buruk. Oleh karena itu Ham dikaruniai anak yang hitam legam. Dia adalah Kan'an ibnu Ham, kakeknya bangsa Sudan. Namun ada yang mengatakan bahwa hal itu terjadi karena dia melihat ayahnya tidur yang pada saat itu tersingkap auratnya. Namun dia tidak menutup aurat ayahnya
yang kemudian dua saudaranya lah yang menutupi aurat ayahnya. Oleh karenanya, Nuh berdoa agar nutfah sperma Ham berubah dan anak-anaknya menjadi budak bagi saudaranya. Imam Abu Ja'far bin Jarir menyebutkan dari jalur Ali bin Zaid bin Jud'an, dari Yusuf bin Mihran, dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, para pengikut setia Isa al-Hawariyun berkata, bisakah engkau utus kepada kami seorang yang telah menyaksikan bahtera, lalu menceritakannya kepada kami tentangnya? Kemudian dia bertolak bersama mereka hingga ketika dia datang ke sebuah bukit pasir, maka dia mengambil segenggam tanah dengan telapak tangannya. Kemudian Isa berkata, apakah kalian tahu apakah ini? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Isa menjawab, ini adalah Ka'ab Ham bin Nuh. Lalu dia memukul tumpukan pasir dengan tongkatnya dan berkata, bangkitlah dengan izin Allah. Kemudian dia bangun dan membersihkan debu dari kepalanya yang telah berubah. Kemudian Isa bertanya, apakah seperti ini engkau mati dalam keadaan tua? Dia menjawab, tidak, aku mati muda, tetapi aku mengira kalau waktu itu telah datang hari kiamat, maka aku pun beruban. Isa berkata, ceritakanlah kepada kami tentang perahu itu. Dia berkata, panjangnya 1.200 hasta dan lebarnya 600 hasta. Bahtera itu memiliki 3 lantai. Satu lantai terdapat di dalamnya hewan ternak dan hewan liar. Satu lantai lagi berisikan manusia. Dan satu lantai lagi diisi oleh burung. Ketika kotoran binatang sudah semakin banyak, Allah mewahyukan kepada Nuh untuk menggoyangkan buntut gajah. Lalu keluarlah darinya sepasang babi dan memakan semua kotoran. Ketika tikus semakin banyak menggerogoti kapal, maka Allah mewahyukan kepada Nuh untuk memukul di antara kedua mata singa. Maka keluarlah daripadanya sepasang kucing dan menghadapi tikus. Isa bertanya lagi kepadanya, bagaimana Nuh mengetahui bahwa semua negeri telah tenggelam? Dia menjawab, Nuh mengutus seekor gagak untuk memberikan berita kepadanya. Maka gagak itu menemukan mayat-mayat, lalu ia berkicau dengan ketakutan. Kemudian diutus burung merpati dengan membawa daun zaitun di paruhnya dan daun tin di cakarnya. Maka diketahuilah bahwa semua negeri sudah tenggelam. Mereka berkata, wahai Rasulullah, bukankah tidak sebaiknya kita bawa dia ke rumah kita dan keluarga kita untuk dia duduk dan bercerita kepada keluarga kita? Isa menjawab, bagaimana dia dapat mengikuti jalan? Kemudian Isa berkata kepadanya, kembalilah menjadi debu atas izin Allah. Maka dia pun kembali menjadi debu dan ini merupakan athar yang sangat gharib. Ilba bin Ahmar meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Dia berkata, kaum lelaki yang bersama Nuh di dalam bahtera berjumlah 80 orang. Mereka ditemani oleh keluarga mereka dan mereka berada di dalam bahtera tersebut selama 150 hari. Allah mengarahkan perahu tersebut ke Mekah, lalu berkeliling di Al-Bait selama 40 hari. Kemudian Allah mengarahkannya ke Judi dan menetapkan di sana, lalu Nuh mengutus gagak untuk mengetahui kabar bumi. Lalu gagak itu pun terbang dan berhenti pada seonggok mayat. Kemudian mengutus burung merpati, lalu ia pun datang kepada Nuh dengan membawa daun zaitun dan daun tin di cakarnya. Maka Nuh mengetahui bahwa air sudah surut, lalu dia pun turun ke bawah gunung Judi dan membangun sebuah desa dan menamakan desa itu Thamanin. Hingga pada suatu hari lidah mereka terbiasa dengan 80 bahasa. Salah satunya adalah bahasa Arab. Terkadang sebagian mereka tidak memahami bahasa sebagian yang lain. Lalu Nuh menjelaskan kepada mereka. Qatadah dan selainnya berkata, mereka naik ke dalam bahtera pada tanggal 10 Rajab dan mengarungi bahtera selama 150 hari dan menetap di Judi selama sebulan. Mereka keluar dari bahtera tersebut pada hari Asyura di bulan Muharram. Ibnu Jarir telah meriwayatkan sebuah kabar yang marfu' yang menyepakati kisah di atas ini. Dan mereka berpuasa pada hari tersebut. Imam Ahmad berkata, Abu Ja'far menceritakan kepada kami, Abdus Somad bin Hubeb al-Asdi menceritakan kepada kami, dari ayahnya Hubeb bin Abdullah,
Dari Shibl, dari Abu Hurairah, dia berkata, suatu ketika Nabi melintasi sekelompok orang Yahudi yang sedang berpuasa pada hari Asyura. Beliau pun bertanya, puasa apakah yang kalian kerjakan? Mereka menjawab, hari ini adalah hari diselamatkannya Musa dari Bani Israel dari tenggelam dan ditenggelamkannya Fir'aun. Dan hari ini juga adalah hari berlabuhnya Bahtera Nuh di tepi Judi. Maka Nuh dan Musa melakukan puasa untuk ungkapan syukur kepada Allah. Beliau pun bersabda, aku adalah orang yang lebih berhak atas Musa dengan berpuasa pada hari ini. Beliau berkata kepada para sahabatnya, barang siapa di antara kalian berpuasa pada pagi hari, maka sempurnakanlah puasa kalian. Dan barang siapa yang sudah makan bersama keluarganya, maka berpuasalah pada sisa hari tersebut. Hadis ini memiliki penguat dari hadis lain dalam as-sahih dari sisi lain. Wallahu a'lam. Sedangkan yang banyak disebutkan oleh orang-orang bodoh adalah bahwa para pengikut Nuh memakan sisa bekal mereka dan dari biji-bijian. Mereka giling biji tersebut dan juga mereka memakai celak untuk memberikan kekuatan pada mata mereka. Setelah beberapa lama di dalam kegelapan saat berada di dalam bahtera, semua ini tidak benar. Karena di dalamnya terdapat asar yang terputus dari Bani Israel yang tidak boleh dijadikan sandaran. Wallahu a'lam. Muhammad bin Ishaq berkata, ketika Allah ingin menghentikan topan tersebut, maka dia mengirim angin di atas muka bumi. Lalu air pun menjadi tenang dan tersumbatlah sumber air. Air tersebut berkurang secara berangsur-angsur dan bahtera yang ditumpangi Nuh beserta para pengikutnya, sebagaimana yang dikatakan para pembaca Taurat, berlabuh pada bulan ke-7. 17 malam telah terlewat dari bulan itu. Hari ke-7 atau ke-18. Pada hari pertama dari bulan ke-10 sudah mulai terlihat puncak gunung. Ketika 40 hari terlewat, maka Nuh membuka jendela bahtera tersebut yang dia buat di dalamnya. Kemudian dia mengirim gagak untuk melihat kondisi terakhir permukaan bumi. Gagak itu pun tidak kembali. Lalu dikirimlah burung merpati. Ia kembali tetapi tersebut tidak menemukan daratan. Kemudian Nuh memasukkan kembali merpati tersebut. Berlalulah 7 hari, Nuh kemudian kembali mengirim burung merpati untuk melihat kondisi air terakhir. Dan ia pun tidak kembali. Hingga sore hari burung merpati itu pun baru kembali. Dan terdapat daun zaitun pada paruhnya, maka Nuh mengetahui bahwa air di bumi sudah berkurang. Kemudian dia tinggal selama 7 hari. Setelah itu dia kembali mengirim burung merpati dan ia tidak kembali. Maka mengertilah Nuh kalau permukaan bumi sudah muncul ketika sudah sempurna 1 tahun. Maka tampaklah daratan dan Nuh baru membuka penutup bahteranya. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq dan pada dasarnya hal ini dicantumkan di dalam Taurat yang berada pada ahli kitab. Ibnu Ishaq berkata pada bulan kedua, tepatnya pada malam ke-26 dari tahun kedua difirmankan, hai Nuh, turunlah dalam keadaan selamat, sejahtera dan penuh keberkahan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu. Dan ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan pada mereka dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami. Quran Surat Hud ayat 48. Sebagaimana yang telah dikatakan ahli kitab, bahwa Allah berbicara kepada Nuh, keluarlah engkau dari perahu engkau bersama istrimu, anak-anakmu, istri anak-anakmu, menantumu, dan seluruh hewan ternak bersamamu, untuk tumbuh dan berkembang di bumi. Maka mereka pun keluar, kemudian 2 anak Nuh menyembelih hewan ternak dan burung sebagai bentuk kurban kepada Allah. Kemudian Allah berjanji untuk tidak menurunkan topan kembali kepada penduduk bumi. Dan dijadikan kenangan untuk janjinya sebuah busur pelangi yang berada di awan, yaitu busur pelangi Quzah. Sebagaimana yang telah kami jelaskan dari Ibnu Abbas bahwa itu merupakan keamanan dan dari tenggelam. Sebagian mereka berkata, di dalamnya terdapat petunjuk bahwa itu adalah busur tanpa senar. Maksudnya adalah bahwa awan ini tidak mengandung taufan sebagaimana peristiwa dahulu. Wallahu a'lam. Sebagian mereka dari kalangan Persia dan India mengingkari adanya peristiwa taufan, tetapi sebagian yang lain mengakuinya. Mereka berkata banjir Bah tersebut hanya terjadi di daerah Babil dan tidak sampai ke negeri kita. Mereka berkata
dan kita masih mewarisi kekuatan kerajaan dari zaman Adam hingga zaman kita. Ini merupakan perkataan orang-orang zindik, majusi, para penyembah api, dan pengikut setan. Ini merupakan cara berpikir yang menyesatkan, kekufuran yang sangat nyata, pendusta terhadap Tuhan pencipta langit dan bumi. Sementara para pemuka agama telah sepakat, para perawi dari para rasul telah menukil kabar peristiwa taufan ini dengan jumlah yang mutawatir di kalangan manusia di seluruh zaman, yang menunjukkan bahwa peristiwa taufan ini memang telah terjadi. Peristiwa taufan ini ditimpakan ke seluruh muka bumi dan tidak ada orang kafir yang tersisa sebagai bentuk jawaban bagi doa nabinya yang maksum, Nuh alaihi salam. Ini yang bisa kita baca, semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.